Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Wah, halo adik-adik sekolah minggu Giagega, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama aku Bobo. Hari ini Bobo akan mengajak adik-adik semua untuk menyanyi memuliakan nama Tuhan. Dan tidak lupa kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu di hari Natal ini Bobo mau dengar suaranya adik-adik semua. Apakah hari ini bersuka cita? Yeay, semua bersuka cita karena hari ini kita mau merayakan apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, tapi sebelum kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, yuk Bobo ajak kita semua melipat tangan dan tutup mata, karena kita mau berdoa dulu untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk teman-teman semua, kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami senang sekali dan hati kami penuh dengan ucapan syukur karena hari ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Kami boleh kembali mengingat kebaikan Tuhan Yesus yang mau turun ke dunia untuk kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji memuliakan nama-Mu dan kami juga mau mendengarkan cerita sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua dan juga ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay adik-adik semua, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau melompat memuji nama Tuhan dengan sukacita. Sini semua siapa yang sudah siap? Yeay, mari kita menyanyi. Natal telah tiba, Natal telah tiba, bayi Kristus telah lahir. Natal telah tiba, Natal telah tiba, sukacita di hati. Ajaknya Natal, ajaknya Natal, bukan karena baju baru. Ajaknya Natal, ajaknya Natal, karena Yesus di hatiku. Natal telah tiba, Natal telah tiba, bayi Kristus telah lahir. Natal telah tiba, Natal telah tiba, sukacita di hati. Ajaknya Natal, ajaknya Natal, bukan karena baju baru. Ajaknya Natal, ajaknya Natal, karena Yesus di hatiku. Ajaknya Natal, ajaknya Natal, bukan karena baju baru. Ajaknya Natal, ajaknya Natal, karena Yesus di hatiku. Karena Yesus di hatiku.
adik-adik semuanya. Bobo senang sekali kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang siapa yang siap mendengarkan cerita dari Bobo? Nah, ayo semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi ya. Oke, sudah siap semua? Nah, adik-adik semua, Bobo tuh mau cerita tentang 3 buah pohon yang tumbuh di lereng suatu bukit. Berapa tadi pohonnya? 2? Bukan, 3. Nah, adik-adik, 3 buah pohon. Ingat ya. Nah, 3 buah pohon ini adik-adik, mereka itu sedang membicarakan harapan dan impian mereka. Pohon pertama berkata, saya berharap saya akan menjadi suatu kotak harta benda yang sangat berharga. Saya akan diisi dengan emas, perak, dan berharga lainnya. Saya mau nanti saya diukir dengan indah dan setiap orang dapat melihat keindahan saya. Wah, itu adalah harapan dari pohon pertama. Pohon pertama ingin jadi apa adik-adik? Ingin menjadi kotak harta yang berharga. Menarik sekali. Nah, kira-kira apa ya keinginan dari pohon kedua? Pohon kedua itu berkata, suatu ketika saya mau nanti saya menjadi kapal yang sangat besar. Saya akan membawa para raja dan ratu pergi keliling dunia. Saya akan jadi kapal yang kuat dan semua orang akan merasa aman di dalam diri saya. Nah, pohon ketiga pun berkata adik-adik, saya mau jadi apa ya nanti? Apa ya harapan dan impian saya nanti? Pohon ketiga berkata, saya ingin tumbuh menjadi pohon yang paling tinggi, yang paling tegak di daerah ini. Orang dapat melihat saya di puncak dan melihat ke cabang-cabang saya. Saya berpikir saya akan sangat dekat dengan surga, hingga saya bisa meraihnya karena saya tumbuh dengan sangat tinggi. Wah, harapan ketiga pohon ini bagus-bagus ya adik-adik. Mereka semua mempunyai cita-cita dan impian. Kelak ingin jadi apa? Nah, setelah beberapa tahun mereka berdoa agar impiannya menjadi kenyataan, sekelompok penebang kayu datang adik-adik melihat ketiga pohon tersebut. Salah seorang penebang kayu datang ke pohon yang pertama. Ia berkata, tampaknya pohon ini kuat. Saya kira saya bisa menjual kayunya nih pada seorang tukang kayu. Ia pun mulai menebang pohon itu dan pohon itu merasa bahagia karena ia merasa tukang kayu itu akan membuatnya menjadi kotak harta yang berharga. Kemudian setelah penebang kayu itu datang ke pohon pertama, di depan pohon kedua, seorang penebang kayu itu berkata, ini tampaknya pohon yang kuat. Saya tentu bisa menjual pada seorang tukang pembuat kapal. Wah, saat pohon kedua mendengar itu, ia merasa bahagia. Karena dengan cara itu, ia bisa menjadi kapal yang perkasa. Seperti apa yang dia inginkan. Nah, ketika penebang kayu itu sampai ke pohon yang ketiga adik-adik, pohon itu sudah mulai cemas. Gimana ya kalau aku ditebang, nanti aku nggak bisa tumbuh menjadi pohon yang paling tinggi dong di daerah ini. Tapi penebang pohon itu berkata yang lain, saya ambil aja deh pohon ini. Saya belum tahu sih mau dijadiin apa, tapi mari saya tebang dulu. Akhirnya adik-adik, penebang kayu itu menebang pohon yang ketiga. Pohon ke-1, pohon kedua, dan pohon ketiga ditebang. Pohon pertama tiba di tempat tukang kayu. Tukang kayu itu membuatnya menjadi kotak makanan untuk hewan adik-adik. Ia menaruhnya di sebuah kandang dan mengisinya dengan jerami. Pohon itu kecewa. Aku kan tadinya mau menjadi kotak harta yang sangat berharga yang diisi emas dan perak.
Tapi kenapa aku malah menjadi kotak makanan hewan? Aku kecewa. Ini sama sekali bukan hal yang aku inginkan di dalam doaku. Nah, kemudian apa yang terjadi kepada pohon berikutnya? Pohon kedua dipotong-potong dan dijadikan sebuah perahu nelayan yang kecil. Pohon kedua pun berkata, "Ya, aku kan ingin menjadi kapal raksasa, kok aku malah jadi kapal kecil, sedih." Akhirnya impiannya untuk menjadi kapal perkasa yang membuat banyak raja dan ratu bisa naik. Akhirnya impian dia berakhir. Tidak menjadi kapal yang besar, tapi menjadi kapal apa adik-adik? Kapal yang kecil. Nah, pohon ketiga saat dipotong, ternyata ia menjadi potongan-potongan kayu yang besar dan malah ditinggalkan di dalam gudang. Pohon ketiga pun sedih. Aku ingin menjadi pohon yang paling tinggi di bukit. Malah aku dipotong-potong dan ditinggal begitu saja. Ketiga pohon itu sedih adik-adik karena tidak semua berjalan sesuai harapan mereka. Kemudian tahun-tahun berlalu dan pohon-pohon itu sudah melupakan impian mereka masing-masing. Nah, pada suatu hari ada seorang laki-laki dan perempuan yang masuk ke kandang dan meletakkan seorang bayi di atas kotak jerami adik-adik. Iya, kotak jerami yang menjadi kotak makanan dari pohon pertama. Orang laki-laki itu hendak membuat tempat tidur seorang bayi dan palungan itu cocok. Pohon itu pun jadi merasa aku penting. Dia merasakan pentingnya peristiwa itu dan tahu bahwa ia pernah digunakan untuk menaruh sesuatu yang paling mulia di sepanjang segala zaman. Adik-adik tahu siapa yang ditaruh di palungan itu? Betul, itulah Tuhan Yesus yang lahir dan ditaruh di atas palungan. Ternyata pohon pertama bukannya menjadi kotak untuk menyimpan emas dan permata, tapi lebih dari itu, ia menjadi kotak atau palungan untuk meletakkan bayi Yesus. Wah, pohon pertama sangat senang dan bangga. Kemudian, adik-adik tahu pohon kedua? Ada sekelompok orang menumpang ke kapal nelayan yang dibuat dari pohon yang kedua. Pohon kedua mulai takut karena badai mulai datang. Ia berkata, "Aduh, aku takut sekali karena aku membawa banyak orang dan aku menjadi kapal yang kecil, bukan kapal yang besar untuk membawa banyak orang." Saat banyak orang sedang berada di tengah danau dan badai itu terjadi, orang-orang itu membangunkan seseorang yang sedang tidur. Seseorang itu kemudian berdiri dan berkata, "Tenanglah." Dan badai itu pun berhenti adik-adik. Pada saat itu juga pohon itu sadar bahwa ia telah membawa raja dari segala raja di perahu itu. Adik-adik tahu kan kisah itu kisah siapa? Betul, itu juga adalah kisah Tuhan Yesus yang berhasil menenangkan badai di atas perahu. Pohon kedua pun juga menjadi bangga. Wah, aku walaupun tidak menjadi perahu raksasa yang besar, aku ternyata membawa raja yang dapat menenangkan badai di atas danau. Aku sangat senang dan bangga. Nah, akhirnya datang juga untuk kisah pohon yang ketiga. Ada orang-orang yang membawa pohon yang ketiga yang cuma diletakkan di dalam gudang. Pohon ketiga berkata, "Aduh, aku mau diapain ya? Sudah selama ini aku hanya didiamkan." Nah, ternyata kayu-kayu dari pohon ketiga itu adik-adik dibawa sepanjang jalan oleh seseorang. Dan banyak orang mengolok-olok orang yang sedang membawa kayu itu. Ketika sampai di tujuan, orang itu dipaku lalu ia mati di puncak bukit. Ketika hari Minggu tiba, pohon itu sadar
bahwa pohon itu cukup kuat berdiri di atas bukit dan berada sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Ternyata orang yang disalibkan itu adalah Tuhan Yesus. Pohon ketiga berkata, "Wah, aku dulu berharap menjadi pohon yang tertinggi agar aku dekat dengan surga, dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata sekarang aku malah bisa dipakai untuk Tuhan Yesus berkorban bagi banyak orang. Karena Tuhan telah disalibkan di atas aku." Ia tiba-tiba merasa sedih dan ia merasa bahwa Tuhan Yesus sudah sangat dekat dengan dia selama ini. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar apa? Kadang kita itu belajar suka berkata, "Aku punya harapan ini, aku punya harapan itu, aku ingin melakukan ini, aku ingin melakukan itu." Tapi sepertinya semua tidak berjalan sesuai dengan apa yang adik-adik mau. Nah, adik-adik harus tahu bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang sangat baik untuk adik-adik semua. Kalau adik-adik menaruh kepercayaan pada Tuhan Yesus akan memberikan adik-adik juga anugerah yang besar. Setiap pohon yang tadi kita dengar ceritanya akhirnya memperoleh hal yang mereka inginkan. Bukan dengan cara yang mereka bayangkan, tapi mereka benar-benar mendapatkan sesuai dengan impian mereka, walaupun dengan cara yang berbeda. Ya kan? Kita tahu adik-adik, kita itu kadang tidak selalu mengerti rencana Tuhan untuk kita. Dan cara Tuhan merupakan cara yang terbaik. Oke? Kita tahu bahwa kita dapat terus berharap kepada Tuhan dan meletakkan impian, harapan kita hanya kepada Tuhan. Walaupun mungkin tidak sesuai waktu yang kita inginkan, tapi kita percaya Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik untuk kita semua. Nah, adik-adik sekarang di penghujung tahun ini, adik-adik punya harapan nggak untuk tahun depan? Misalnya, "Tuhan, aku mau jadi lebih pintar di sekolah. Aku mau rajin belajar, aku mau ambil les musik, aku mau belajar bahasa, aku mau ini, aku mau itu." Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama belajar memberikan harapan dan impian kita kepada Tuhan. Kita berdoa biar Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk kita dengan cara Tuhan dan dengan waktu Tuhan. Setuju adik-adik? Ya, hari ini kita mau berdoa ya untuk semua harapan dan impian kita di tahun depan, agar Tuhan Yesus semua yang memberikan yang terbaik untuk kita. Amin? Amin. Nah, cerita hari ini sudah selesai dan Bobo mau ajak kita semua berdoa. Mari adik-adik kita lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk cerita pada pagi hari ini. Kami belajar melalui cerita 3 pohon. Kami mau menyerahkan harapan dan impian kami kepada Tuhan. Walau kadang tidak langsung terjadi dan caranya berbeda dari apa yang kami pikirkan, tapi kami percaya Tuhan Yesus itu Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan yang memiliki rencana dan waktu yang tepat. Terima kasih juga Tuhan, hari ini kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Kami mau kembali mengingat hari kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk umat manusia. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami, hingga Tuhan Yesus datang menjadi sama seperti kami, agar kami dapat menerima kasih Tuhan, menerima teladan Tuhan, dan bisa menjadi sama seperti Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang terus bertumbuh iman kami dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di hari Natal ini. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Nah, cerita hari ini sudah selesai adik-adik. Kita ketemu lagi di cerita firman Tuhan minggu depan. Merry Christmas semuanya. Selamat Hari Natal dan salam untuk keluarga kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Selamat Natal dari Kak Gia PK untuk adik-adik semua. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus